Halo semuanya, terimalah salam Buddhis dari saya, Swati Hotu, Namo Buddhaya. Kembali lagi di Dhamma Kelas Dharma Widya, konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Kali ini, saya, Kristina, akan menemani Dhamma Kelas kalian. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Kisah Kerbau. Kisah Kerbau. Suatu ketika, Bodhisattva terlahir di hutan besar India sebagai seekor kerbau. Alasan kenapa ia mesti menjalani kelahiran ini tak diketahui dengan pasti. Namun, pastinya terdapat buah karma yang buruk yang harus diterimanya dari kehidupan-kehidupan lampau. Hukum karma adalah hukum sebab akibat. Hukum keadilan, hukum yang berbunyi bahwa apa yang ditabur akan dipanen. Demikianlah Bodhisattva, entah bagaimana juga harus menerima bagian dari karma buruk yang pernah diperbuatnya. Diceritakan bahwa kerbau ini memiliki penampilan yang sangat suram dan cemberut. Tubuhnya ditutupi lumpur dan warna biru gelap keabuan dari kulitnya membuatnya terlihat seperti batu hitam yang bergerak. Akan tetapi, meski dalam kondisi kebinatangan yang rendah, yang umumnya diikuti oleh kebodohan, kerbau ini sangat berbeda dari sejenisnya. Ia berhati lembut dan berbelas kasih, dan tak melupakan dharma yang pernah dipelajari dari kehidupan-kehidupan lampaunya. Karakter baiknya akhirnya dikenal oleh semua binatang lain. Namun, beberapa binatang yang jahat mencoba mengambil keuntungan dari hal ini dengan mempermainkan dan membuatnya jengkel untuk melihat seberapa kuat ia mampu bersabar. Seekor monyet jahat yang ingin mengetahui apakah amarah dapat berkuasa di hati kerbau adalah salah satu yang paling sering mengganggunya. Ketika kerbau merasa lapar dan mencoba mencari makanan dengan damai, monyet akan melempar dirinya tepat di hadapannya. Ketika kerbau berpaling ke arah lain, monyet akan kembali melakukan hal yang sama, membelalak dan menyeringai padanya dengan cara yang tak sopan, seolah-olah ingin berkata, "Aku tak takut padamu, engkau kerbau tua yang jelek." Ketika kerbau sedang tidur dan beristirahat dengan tenang di semak-semak, monyet akan datang dengan tiba-tiba menerjang ke kepalanya dan meloncat di antara kedua tanduknya, atau ia akan menari di punggungnya. Kadangkala, ia akan mengambil ranting dan menusuknya ke telinga kerbau. Namun, yang paling jahat dari semuanya terjadi ketika kerbau yang sangat menyukai air ingin mandi. Monyet akan meloncat ke kepalanya dan menaruh tangannya di matanya sehingga kerbau tak bisa menikmati mandinya dan tak bisa melihat kemana ia pergi. Kadangkala si monyet menungganginya, mengambil tongkat dan membuat si kerbau menjadi kuda tunggangannya. Dengan cara ini, monyet seolah-olah ingin meniru Yama, karena sebagaimana dalam kuil-kuil Hindu tua, Yama digambarkan sedang menaiki seekor kerbau. Demikianlah, kerbau yang malang tersiksa dari hari ke hari. Namun, tak pernah ia kehilangan kesabarannya. Baginya, semua ini adalah pelajaran yang baik. Cobaan kesabaran ini berlangsung begitu lama, sampai-sampai satu yaksa yang suatu hari melihat monyet menunggangi kerbau sebagai kuda tunggangannya, muncul di hadapannya dan berkata, "Mengapa engkau begitu sabar? Mengapa menjadi budak dari monyet yang tak tahu sopan santun ini? Tak tahukah engkau akan kekuatanmu sendiri? Engkau bisa memberinya pelajaran yang pastinya takkan pernah dilupakannya. Engkau sekuat singa, dan dengan hentakan kakimu atau dengan tandukmu, engkau bisa membunuh seekor singa. Aku tak pernah melihat seekor monyet disembuhkan dari kekasaran perilakunya melalui kelembutan hati dan kesabaran." Kerbau menjawab dengan lembut, "Tentunya, aku mengetahui kekuatanku sendiri.
Namun, aku tak akan memakainya untuk menghukum monyet yang pandir ini, yang tak memiliki kekuatan apapun untuk melawanku. Jika ia sekuat atau lebih kuat dariku, maka aku tak akan memakai kesabaranku. Perlakuan buruk yang diterima dari binatang yang lebih lemah memberikan peluang terbaik untuk mempraktikkan kebajikan. Dan kesabaran hanya bisa diajarkan oleh pihak lain. Jika monyet lemah ini sedang mengajarkanku kesabaran, lantas kenapa aku harus marah? Yaksa berkata, "Kalau begitu, engkau tak akan pernah terbebas dari kejengkelan ini. Siapa yang akan menghukum bangsat ini jika engkau tak menyingkirkan kesabaranmu sejenak?" Kerbau menjawab, "Aku mencari kebahagiaan dan kepuasan dan tak ingin melukai siapapun. Di samping itu, aku mencoba mengajarinya dan membangkitkan kesabarannya. Jika ia tak belajar dan memahami ajaranku, maka suatu saat ia akan bertemu makhluk dengan amarah yang mengerikan. Ketika waktu itu tiba, ia akan menerima hukumannya, dan aku akan terbebas dari perbuatan usilnya." Yaksa terkagum-kagum mendengar perkataan semacam ini keluar dari mulut seekor kerbau yang tersiksa, dan berkata, "Betapa luar biasa bahwa seekor kerbau mampu memiliki tingkat kesabaran semacam ini. Engkau pastinya adalah makhluk agung dan hanya mengambil rupa binatang seperti ini untuk tujuan tertentu. Engkau telah mengajariku pelajaran yang tak akan kulupakan seumur hidupku." Setelah perkataan ini, Yaksa melempar monyet yang kurang ajar tersebut dari punggung kerbau dan mengancamnya untuk tak mengganggunya lagi. Sekian kisah kerbau yang saya bacakan pada hari ini. Semoga dengan adanya kisah ini, kita semua dapat memperoleh pengetahuan lebih dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya, terimalah salam dalam damai, terpujilah Sang Bunda. Namo Buddhaya.